Vaksin COVID-19 ditargetkan akan tersedia pada 2021. Bupati Kabupaten Sitaro mendapatkan penghargaan dari BNPB Indonesia. Penelitian membuktikan bahwa golongan darah O lebih kebal terhadap infeksi COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? EBS News kembali hadir menemani Anda dengan berita terbaru dan teraktual bersama saya, Intan Anggraini, selama 30 menit ke depan. Baik pemirsa, kita langsung masuk ke berita pertama. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 pada hari Senin 5 Oktober 2020 lalu. Peraturan Presiden tersebut mengatur soal pengadaan hingga pendistribusian vaksin COVID-19 yang ditargetkan akan tersedia di Indonesia pada bulan Januari tahun 2021 mendatang. Dalam peraturan presiden tersebut, pemerintah menunjuk PT Bio Farma untuk melakukan pengadaan vaksin COVID-19. Indonesia sendiri telah memiliki 2 kandidat vaksin, yaitu vaksin Sinovac dan vaksin Sinopharm yang merupakan produksi dari negara Tiongkok. Saat ini, kandidat vaksin Sinovac tengah menjalani uji klinis tahap 3 di Bandung, Jawa Barat, sedangkan kandidat vaksin Sinopharm juga tengah menjalani uji klinis tahap 3 di Uni Emirat Arab. Sambil menunggu kesiapan vaksin, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa saat ini vaksin terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pemirsa, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara hingga saat ini dinyatakan bebas kasus COVID-19. Walaupun begitu, Bupati Kabupaten Sitaro tetap meminta agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M, meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, terutama saat berada di ruang publik. Meskipun sempat muncul kasus positif pertama di Kabupaten Sitaro yang disebabkan oleh klaster pasar pada akhir Mei 2020 lalu, pemerintah daerah langsung bergerak cepat menutup pasar dan melakukan sterilisasi. Gugus tugas lokal juga langsung melakukan pelacakan kontak di setiap kelurahan untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Pasien positif dan reaktif COVID-19 kemudian ditampung di rumah singgah untuk isolasi dan juga menunggu hasil swab test yang seluruh biayanya telah ditanggung oleh pemerintah daerah. Berkat tindakan cepat tanggap pemerintah daerah tersebut, membuat Kabupaten Sitaro nihil kasus COVID-19 dan mendapatkan piagam penghargaan pengurangan risiko bencana dari BNPB. Dengan penghargaan tersebut, Kabupaten Sitaro diharapkan mampu menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia dalam menanggulangi COVID-19. Pemirsa, orang-orang dengan golongan darah O dianggap lebih tahan terhadap COVID-19 dan memiliki kemungkinan kecil untuk menderita sakit yang parah. Hal ini diungkapkan melalui 2 buah penelitian yang diterbitkan pada hari Rabu 14 Oktober lalu di jurnal Blood Advantage. Sebuah penelitian di Denmark menemukan bahwa di antara 7.422 orang yang dites positif COVID-19, hanya 38,4% yang bergolongan darah O. Sebaliknya, 44,4% adalah pasien dengan golongan darah A. Dalam studi lain, para peneliti di Kanada menemukan bahwa di antara 95 pasien positif COVID-19 yang mengalami sakit parah sampai kritis, proporsi pasien dengan golongan darah O atau B sebanyak 61%. Sedangkan proporsi yang lebih tinggi didapat oleh pasien dengan golongan darah A atau AB sebanyak 84% dan membutuhkan ventilasi mekanis. Studi di Kanada juga menemukan bahwa pasien yang bergolongan darah A atau AB memiliki waktu tinggal lebih lama di unit perawatan intensif, yaitu rata-rata 14 hari, sedangkan pasien yang bergolongan darah O atau B memiliki rata-rata 9 hari. Hal ini dapat dijelaskan karena golongan darah O memiliki lebih sedikit faktor pembekuan darah yang membuat mereka kurang rentan terhadap masalah koagulasi dalam darah. Penggumpalan darah telah menjadi pendorong utama keparahan infeksi COVID-19.
Penjelasan lain mengungkapkan bahwa adanya kemungkinan keterlibatan antigen dalam golongan darah yang dapat mempengaruhi produksi antibodi melawan infeksi virus. Namun, peneliti senior Denmark dan juga profesor rumah sakit Universitas Odense, Torben Barrington, mengatakan bahwa meskipun penelitian tersebut sudah dipublikasi, bukan berarti orang dengan golongan darah O dapat menghiraukan protokol kesehatan dan orang dengan golongan darah A tidak perlu panik dan tentang hubungan dengan golongan darah dan COVID-19 karena golongan darah bukan merupakan faktor resiko keparahan infeksi COVID-19. Penelitian ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada EBS News hari ini. Saya Intan Anggraini mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.